Jalan ke sini. Astaga. Kamu lihat apa? Kamu lihat tangan kamu? Astagfirullahaladzim. Tangkap. Aman. Berbagai kejadian mistis seringkali terjadi di kawasan yang terkenal angker. Mitos-mitos yang tersebar kian menjadi nyata. Saya di sini selaku generasi penerus dari mantan anggota tentara pelajar. Sebab dulunya di tahun sekitar 40-50-an sebagai markas tentara pelajar yang tergabung dalam Brigade 17 Detasemen 3. Para tentara pelajar yang bermarkas di sini itu berkeinginan untuk mendirikan monumen hidup. Sehingga pada sekitar tahun 58 itu para tentara pelajar bergabung mendirikan satu yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan 17. Ada satu gedung atau bangunan yang luasnya 210 meter itu cagar budaya. Samping sebelah kanan selangkau ruangan. Tahu memang gedung ini sangat bersejarah. Sangat bersejarah karena dulunya markas para tentara pelajar yang benar-benar berjuang tanpa pamrih itu kan banyak yang gugur. Walaupun tidak dimakamkan di sini, tapi di tempat lain, di Rejondani. Nah ini anak ini. Rasain apa? Anak rasain apa? Mbah, lihat ini kamera, kuping aku merah nggak? Merah nggak? Kupingnya langsung merah. Jadi kayak ada, kalau kuping merah itu kayak ada semacam yang memanggil dan panggilannya keras. Tempatnya biasa, tapi isinya luar biasa. Pemirsa, kita berdua mencium bau amis. Ini nih. Ya enggak? Cium nggak, Ana? Cium nggak? Ini mah bau bangkai, Mbah. Iya kan? Itu siapa tuh? Ini seorang kakek. Iya, Dia kayak kakek. sepuh. Dia wujudnya tua, renta. Iya pemirsa, Mbah, ini lokasinya benar-benar memang udah kayak seperti udah lama ambruk. Assalamualaikum. Nggak mau. Assalamualaikum. Ini sih. Gak apa-apa, Ana, gak apa-apa. Nggak dorong juga sih, Mbah. Assalamualaikum. 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 Itu kuping aku sekarang dua-duanya merah. Sekarang yang kanan. Tadi yang kiri, kuping yang kiri. Merah kan? Merah. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin? Iya. Aku nggak ngerti, Mbah. Ini kuping aku malah merah, tenang, karena memang sosoknya berusaha berkomunikasi. Dengan bahasa... Tapi dengan bahasa Jawa yang bisa dibilang halus, tapi dari halusnya tutur bahasanya tidak Ana melihat ada
ada satu rasa kesal karena dengan sorotan matanya yang cukup tajam. Bahkan tadi ketika anak hampirin juga ada sempat sedikit dorongan. Gini aja, pemirsa, saya akan melakukan sebuah mediumisasi sendiri. Mbak ya. sebagai mediatornya. Betul. Iya, Mbak. Nah, masuk, masuk. Kita mau bicara baik-baik. Tolong bilang, kita mau bicara baik-baik, bukan untuk saling menyerang. Di sini kita hanya datang baik-baik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hanya mau tahu sejarah. Nah, Kisuro Manggo. Kisuro Manggolo. Mau aku kene mlebu karo bocah iki. Oh. Nek sing mlebu dhisik kuwi bocahku. Bocahku kuwi macan. Makanya nyerang. Ini ngiri. Ning mriki pengen ngertos sejarahipun tempat mriki. Kok iki kuwi cadar dulu. Niki cagar budaya berga ngopo iki? Nyiri dulu. Tanya Iki maka. sakjane wong sing waktu pangku perjuangan iki panggone wong sini kene kowe kabeh kudu ra krusan kudu ra kerasan mulane aku kadang gitu longso Iya. Sedih. longso yo neso mulane kowe lho itu nih gini Dia sedih sama marah. Soalnya tempat ini dipakai untuk sebagai dulu tempat bersejarah untuk bagi para pejuang. Jadi mungkin ini semacam markas mungkin. Iya, markas Yo markas kuwi. Oh, iya. Cagar bojo yo. Ki, Uyut, turun, makasih. Iki saya dong hati-hati. Udah kerusak-kerusak deh kon kene. Iya. Jangan macam-macam. Iya. Makasih ya, sehat ya. Sudah balik. Udah. Lagi mensinkronkan. Karena sosok makhluk gaib itu tidak selalu harus ada di tempat sepi. Bahkan di tengah-tengah keramaian pun bisa. Tuh, udah diusir yuk. Iya, jongkok belakangnya. Udah, yuk. Tempatnya masih luas, kita telusurin. Coba kita telusur lagi lebih jauh lagi yuk. Ya. Cahaya, aku lihat cahaya. Oh, oke. Pemirsa, coba lihat. Ini sih tengah-tengah banget. Tipis sih, tipis. Ini pohon Putih berlubang. kebiruan tadi Iya. cahayanya. Ini pohon apa? Putih kebiruan. Putih kebiruan, Mbak. Ini panas, Mbak. Energinya kuat loh, Mbak, di sini. Ya. Bagaimana kalau kita wujudkan saja? Atau Iya. tapi kendalikan. Lemes ya. Pemirsa, jadi kayak ada semacam diserap, oke? Apa, Ana? Ana, stop. Allah Akbar. Tolongin. Ayo.
Dudukin aja, duduk. Duduk. Ini dalam keadaan nggak sadar, kenapa? Ini sebetulnya Ana dalam kondisi seperti ini tetap masih ada komunikasi. Oh, Dia masih komunikasi. Tadi sempat saya tutup, tapi saat saya tutup, dia langsung pergi. Dia langsung menyusul ke sana. Oke, dia selalu kalau keluar seperti ini selalu betah dia. Ana, Rino, bisa bagas sebentar? Saya akan susul Ana. Ana merespon. Ana, Muhammad Ana. iya, masuk udah. Masuk ke pohon, Mah. Iya. Dia masih memang masuk dari sini tadi. Dia masuk ke pohon. Ana, yuk. Pulang Ana. Ana, pulang. Pulang Ana. Ana, nanti akan pulih sendiri. Sebetulnya semua sudah kembali normal, tapi kondisi masih sangat lemas, masih sangat lemah. Oke. Ya, energi sudah mulai masuk. Kenapa ya? Kok agak sedih gitu? Yang lihat dulu. Iya. Kenapa teh di mana teh? Sumur. Di sumur teh boleh angguk kalau. Di sumur ya, Sundang ya? Iya. Jadi, pemirsa cek dulu sumur. Sumur kering. Jadi Ana itu menangis sedih. Dia melihat di dalam sumur ini ada salah satu residual energi. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia yang dilemparkan ke sumur ini. Banyak sekali. Saya juga melihat ada satu fenomena yang kayak semacam benda, dan saya juga tidak ngerti ini benda apa. Tapi kita akan coba tarik. Coba kamera mundur dari sumur ya. Allah. Ya, ada yang kelempar. Saya melihat betul dari sumur dia keluar, terbang dan cepat sekali. Dia terlempar dari dalam sumur, pemirsa, tapi jauh sekali. Saya sedang mencium benda yang tadi. Ini. Dia percaya. Ini manifestasi dari satu perwujudan yang tadi sempat ada di sumur. Cuma tentang apa isinya, apa manfaatnya, kita belum ngerti. Kita akan coba temui Ana. Ada tunawis, Mak.
ibu sama anak-anaknya gadis. Ada diperkosa di situ. Di ruangan itu? Masukin. Masuknya ke sumur? Nggak lama, nggak, kejadiannya nggak lama. Ada bau bangkai juga sih. Aku merinding itu. Luar biasa. Terus satu lagi. Di sebelah situ. Itu apa? Sama temen-temennya disilet-siletin gitu. Demi Allah tuh. Dirempuk sama 3 temennya. Satu nggak tahu mungkin dendam atau apa, nggak, belum lama kok ini, belum lama. Dia berhari-hari di sini sampai kayak busuk. Mayatnya dibiarin? Iya, dibiarin. Tadi kayak sempat ketarik di sini tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak mau diungkap loh. Tempatnya tuh nggak mau diungkap. Jadi kayak ditarik, karena juga ditarik bener-bener biar nggak ngomong. Kalau nggak nahan udah pengen naik ke situ, takutnya dijatuhin kan kadang. Jadi udah paling nggak kuat kalau melihat kejadian kayak gitu, karena mungkin Ana tuh bener-bener ngelihat kayak di masa itu. Sementara nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kejadiannya kan yang udah, disitulah kita harus punya mental yang kuat. Tapi mungkin di situ ketika melihat kejadian di masa lalu, mungkin mental Ana agak kurang kuat karena nggak tegaan. Ana? Apa itu, Mbak? Saya mendapatkan satu. Coba. Nah, panas kan? Gitu. Jadi ini satu benda yang tadi saya sempat tangkap. Panas, Mbak. Ini sih tempatnya kayak gini sih, Mbak, negatif. Dan biasanya kayak gini juga kalau setahu Ana bisa dipakai untuk kayak seperti media kekebalan kayak gitu kan. Dan biasanya media kekebalan atau unsur-unsur yang energinya seperti itu biasanya mendorong lebih ke emosi ya, Mbak ya. Ini pada zaman dulu dipakai untuk kayak seperti ajimat ya. Oke, baik. Saya akan coba kembalikan pemirsa. Ya, kita coba kembalikan agar suasana juga bisa stabil kembali. Jogja memang sangat istimewa. Saat ini kita sedang berada di sebuah lokasi gedung kosong. Dari awal ya, Ana ya, dari awal sudah banyak gangguan yang sebetulnya kita kira dari awal tempatnya biasa. Iya. Tapi ternyata setelah masuk Dan kita berusaha memasuki dimensi mereka juga. Dan ternyata tempat tidak sengaja ini dan disengaja ya, Mbak ya. Dan ternyata tempat ini luar biasa. Iya, luar biasa, kandungan energinya cukup kuat. Negatif, Kita- positif kita rasakan. Betul. Kita invite Iya. paranormal kita. Oke. Ya, seperti biasa, Ana, sebelum tamu paranormal kita ikut menelusuri dengan kita akan coba Pekakan mata batinnya. batin. Udah, siap. Yuk. Ya, pemirsa. Jadi, ketika tadi Ana meraga Sukma, ada sebuah kejadian di masa lalu yang ini Ana melihat kejadiannya di sini jelas, dan sampai si seorang anak yang kira-kira berusia 15 tahun itu dia terbunuh dan dibuang di sumur itu. Nanti setelah kejadian ini juga kita kirim doa. Tapi di sini masih ada horin-horinnya, dan Kak Ana juga mau kita melihat apa yang Kak Ana lihat. Pinjam tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau Wita sudah mulai melihat kejadian-kejadian yang memang Wita lihat, apapun Wita sambil ceritakan. Pori-pori Wita mulai kebuka. Kalau tangan kaki kamu mau bergerak, kamu ikutin aja, nggak usah ditahan. Tangkap. Aman.
Kalau tangan kaki kamu mau bergerak, kamu ikutin aja, nggak usah ditahan. Kenapa nih? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya Allah, siapa? Tangkap. Aman. Mulyo. Mulyo. Apa sangune? Suka putih garum. Ya. Ora ono. Assalamualaikum. Ada tekan yang kene Apa? tanpa nganggo jawab. Jadi asal kita datang ke sini tanpa ada kulon nuwun. Ya, tanpa ada permisi. Woi, raiku. Iya, mohon maaf bilang aja Mbak kalau memang. Oke, kita mohon maaf. Karena memang mungkin orang yang namanya kita kepengen pipis kan kadang nggak bisa ditahan kan. Dan mereka kan nggak tahu ya. Sebetulnya beliau ingin menyampaikan beliau ingin menyampaikan siapapun yang datang ke lokasi manapun dia harus ada kulon nuwun, harus ada permisi. Sego Gondo Arum itu adalah kemenyan, tapi kita tidak bisa, ya. Kita tidak boleh menyediakan ini. Muli ya Mbak ya, muli ya. Muli. Jadi kalau dia tidak mau memberikan kemenyan, kita nggak bisa mengembalikan kemenyan. Dia mau menghajar kita semua di sini. Muli. Ngeten niki ki. Kula pun nyuwun ngapunten lho. Kula pun nyuwun ngapunten nek sederek-sederek mriki nggih. Mangke sego putih. Ora ngerti. Nggih. Ane Jawa menyan. Mirsani kula. Niki lare mboten salah. Jenengan kedah medal saking mriki. Nek mboten paksa. Bahasamu apa? Ora ngerti bahasamu apa? Mesakne niki. Rogone niki rogone mesakne. Medal. Minggir, agak menjauh. Dia gak pulang. Dia mau untuk pulang ya. Enggak. Biar anak. Dia pulang. Pulangnya Rono, Mbak. Rono, Mbak. Nggak usah bawa badan. Ayo, ngomong baik-baik, nggak mau yuk. Nggak usah bawa badan. Ayo, nggak usah bawa badan. Hah? So berkuasa kamu, hah? Ya pemirsa, setengah jalan kita penelusuran, kita sudah mendapatkan banyak sekali berbagai macam fenomena, dan tadi juga fenomena kerasukan yang lumayan cukup ganas ya, karena kita sampai hampir kewalahan. Dan Ana juga mau melanjutkan penelusuran lagi ya Bang Andri. Tadi kita di sana kan ya? Iya. Siapa? Wita ya? Oh, Wita. Gimana Wita ya? Wita. Oke. Diam di situ. Permisi. Kita lanjut ke tadi
di mana kita akan berinteraksi dengan fenomena kejadian di masa lampau, ya, Wita ya. Yuk. Di sinilah tadi kita sempat memulai interaksi. Dan Cana mohon maaf tadi karena kamu ditinggalkan begitu saja karena memang keadaannya crowded ya. Jadi gini, kita interaksi apapun yang terjadi ketika Kak Ana pekakan, karena interaksi dengan sosok makhluk kayak gitu kadang tidak terduga. Seperti halnya kejadian tadi, ketika kita berinteraksi tiba-tiba ada salah satu warga yang kerasukan ya. Dan sekarang pun interaksi yang terjadi ke Wita kita nggak tahu. Apabila Wita merasakan pergerakan interaksi apapun, tangan mau jalan atau apapun, mau ngomong apapun, jangan Wita tahan. Oke, paham? Paham, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu sosok di belakang seperti mendorong, mau masuk dari sosok ibu-ibunya, dan ini sosok yang tadi, nah ke arahnya lagi ke tempat anaknya, ini ke arah, inilah tempat anaknya tergeletak setelah meninggal dan badannya Wita didorong oleh satu sosok ibunya. Tapi mudah-mudahan sosok ibu-ibu ini bisa masuk dan bisa menceritakan kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, permisi. Ada bahasa apa? Yang bisa bahasa Jawa? Pak Haji, Bu, ini siapa, Bu? Bu? Kenapa kok nangis, Bu? Apa yang diingat-ingat, Bu? Ibu mau cerita kan? Cerita Ibu, suruh dia. Ngomong wae, Bu, cerita sing Ibu pernah alami kuwi apa? Cerita yuk Bu. Cerita Bu. Cerita Bu. Duduk. Rasa sakit Bu. Di sebelah mana Bu? Tangannya. Anak yang di, oh nang kono. Nangis air mata. Anak. Kenapa? Kejadiannya anakmu kenapa, Bu? Pegang anaknya, bisa dipegang anaknya. Jasadnya di dua kali ini, Bu. Ibu, terima kasih doa buat anak Ibu, ya Bu ya. Anak Ibu, ya Bu ya. Ya Bu ya, buat Ibu juga. Pati kirim doa ke karo Buat Ibu, buat anak Ibu. Istilahnya iso tentram ya. Iya. Matur nuwun, Bu ya. Makasih ya Bu ya. Apa kabare dek Ibu ya? Jadi kandang apa yang tadi Ana lihat tuh, mual lagi dia. Dianya secara setelah sadarnya, Witanya setelah sadar dia mual lagi, merasakan mual.
Awal-awal apa ya? Lu masih merinding kan? Sedih banget ini ibunya. Sumpah. Ibunya nggak mau cerita sama aku. Sedih banget ini sama anaknya. Dengan ketika kamu masuk ke dimensi masa lalu, apa yang kamu lihat di sini? Ibunya dia rebahan, dia nggak bisa berdiri dia. Dia sama anaknya di sini. Bisa kamu ceritakan nggak seperti apa? Nggak terlalu jelas mukanya ibunya ini. Muka ibunya iya, karena selalu ngebelakangin. Karena tadi pun ibunya masuk ke sini lewat belakang sini. Jasadnya seperti apa? Jasad anaknya seperti apa? Jasad anaknya dia duduk, ibunya rebahan. Udah. Jadi kayak gini nih, soalnya posisinya kan dicekik ya, anak bilang posisinya dicekik, jadi posisinya jelas mukanya nyender seperti ini. Ibu, jadi maaf ya, jadi ibunya terakhir juga diinjek-injek kayak gini, iya, kayak gini. Jadi anaknya nyender, makanya tadi dia mulutnya kan kayak gini, bukan kayak ke sebelah sana. Kejadian aneh yang bermunculan membuktikan keberadaan makhluk gaib. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kamu lihat apa? Lukanya seperti apa? Kamu lihat apa? Kok banyak darah dia? Kamu lihat tangan kamu? Akan membekali baterai buat Mbak Bella. Kemudian Mbak Bella akan ditemani sama kameramen dengan kondisi kamera infrared di dalam kondisi yang sangat gelap. Oke. Kemudian tugas Mbak Bella adalah menelusuri lokasi ini dan menjelaskan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, atau apa yang didengar. Oh ya. Oke, kamera boleh infrared? Oke, ready. Ready? Good. Oke. Kita mulai jalan. Gelap banget. Ini gelap banget. Agak panas. Sebenarnya tuh tadi ini dingin banget, cuma nggak tahu tangan aku jadi panas. Misi. Jalan ke sini. Astaga. Tadi ada api ya, kelihatan banget, gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada cahaya itu di situ, kayak mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sunyi, tenang, tapi sumpek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu ruangan, nggak tahu ruangan apa, tapi kayak dapur, ngeri banget. Ada suara tadi di situ ya? Bismillah. Oke, assalamualaikum. Kayak bayangan tapi cuma bentar doang. Itu keluar. Ketemu nggak? Ngagetin banget tadi, di sana ada api besar banget. Terus apa lagi nih? Untung nggak lagi deket banget sama aku. Terus kayak ada mata. Ada yang jatuh dari aku. Jadi gini loh. Tuh, ada yang jalan. Dengar tadi kan? Ini di sini ada siapa-siapa tadi. Tak 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 tak.
dengar. Ini ruangan di mana tadi Ana melihat yang kedua kalinya kejadian di masa lalu. Ada 3 waria menganiaya satu temennya masih waria, dan itu seluruh tubuhnya disilet-silet. Jadi dia digerek di luar, dan di ruangan inilah tubuhnya disilet-silet kayak sampai keluar darah satu badan, pokoknya disilet-silet. Kamu fokus lagi, kamu los. Kak Ana mau kamu jadi wakil Kak Ana lagi untuk melihat dan berinteraksi, karena kita akan mencoba memasuki dimensi di mana kejadian itu terjadi ke beberapa tahun silam. Sentuh yuk. Kak Ana nggak akan arahin, kamu aja yang arahin. Sentuh. Kamu jongkok, kamu sentuh deh. Jongkok. Bau banget di sini. Kamu lihat apa? Lukanya seperti apa? Kamu lihat apa? Kok banyak darah dia? Dia masih belum mau cerita sama aku. Kamu lihat tangan kamu? Sumpah ini darah. Banyak darah di sini. Ini adalah sebuah residual energi, dan itu pun adalah sebuah visual yang dari manifestasi dari sesosok mayat yang penuh darah, dan bahkan di situ penuh gantung ya. Kelayangan, keringetan, darah. Coba kita ke tempat sana. Nah, Bella nyium nggak? Iya. Nyium banget di sini kan? Banget. Infrared, yuk. Sini. Wujud. Kaget tadi saya lihat jelas banget, satu saya panggil wujud langsung 4. Coba sekarang Mbak Bella berdiri di sini, pejamkan mata. Mbak Bella pejamkan mata. Mbak Bella rasakan terus. Apa? Bella, coba lihat apa? Kayak ada yang tadi, ada yang mau narik kaki. Kayak ada apa ya, yang kayak mau kesini gitu. Iya betul. Kayak kesini, pokoknya itu besar tapi kayak bukan pocong sih, nggak tahu. Pokoknya itu hitam besar kesini. Berasa banget kakinya, kayak berasa banget ya? Apa ya? Kayak bertarik-tarik gitu ya? Kayak mau diraih gitu. Terus aku kesini tadi karena takut banget. Kita coba ganti lokasi lagi. Bisa kasih perasaan. Astaga, ya Allah. Ada suara tadi di situ. Iya. Astagfirullah, astagfirullah. Coba Bella fokusin. Itu di balik pohon itu. Ada sosok putih. Coba lihat pohonnya. Iya. Coba lihat pohonnya. Pohonnya gerak. Gerak kan? Sebelahnya nggak ada yang gerak kan? Iya. Coba. Astagfirullah, ya Allah. Coba. Ya Allah. Dia berinteraksi. Iya. Sosoknya putih. Ada langkah. Kayak ada bunyi langkah orang atau apa? Nggak jelas. Masih tapi jauh. Kalau langkahnya terdengar keras, berarti sosok itu jauh. Tapi kalau langkahnya kecil, sosok itu dekat. Tadi terdengar.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada suara apa? Ya Allah, ada suara kayak ngaung ya. Jadi, ya. Heeh. Ada yang jalan. Jalan? Ada yang Dia jalan, sama nafasnya berembus. Iya. Enggak. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini gelap banget. Dan kita juga nggak bisa punya akses ke sana. Jelas banget. Kayak di situ semua. Banget, Bah. Gede kan? Gede banget. Pergerakannya kelihatan banget, berasa banget suaranya, terus langkah kakinya. Jadi nggak cuma saya, tapi tamu paranormal kita, Mbak Bella juga ngerasain semakin banyak gangguan, ya kan? Banyak langkah. Bukan lagi Mbak Bella sempat melihat sosok yang tinggi ya, dan benar-benar bisa menggerakkan pohon ini. Nah, sekarang kan nggak bergerak, coba, ya kan? Kita akan coba langkah sebentar lagi. Oke, Ana. Durasinya udah aman. Loh, closing gimana? Hah? Closing gimana? Ya closing udahan. Ya kita kan belum tukaran. Aku aja masih merinding, masih banyak penasaran loh. Aku aja di dalam tadi ngeteknya. Enggak, maksudnya kan aku sendiri juga belum ke dalam kan? Udah cukup tapi. Masih banyak ganjelan gitu. Iya. Mas Fahmi kok tiba-tiba closing aja sih? Yuk, balik yuk. Masih ada yang rasa penasaran sebenarnya. Ya pemirsa, berbagai hal yang terjadi di tempat ini sebetulnya masih membuat kita penasaran. Karena ada satu hal yang sangat mengejutkan, bahwa lokasi yang dari awal seperti biasa, ternyata setelah masuk sangat luar biasa. Dan intinya gangguan-gangguan dari sosok makhluk gaib tidak harus di tempat yang sepi. Bahkan di tengah kota dalam keramaian pun kita banyak sekali mendapati fenomena dan interaksi. Dan satu pesan lagi, setiap kita mengunjungi tempat baru, jangan pernah semau kita. Jadi harus ada permisi, harus ada adatnya seperti itu. Saya Ana Cike. Saya Mbak Mijan. Saya Wita. Saya Stevi Bella. Tetap saksikan Jejak Paranormal setiap Sabtu malam di Antv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eksistensi dunia gaib tidak dapat dipungkiri. Namun sebagai manusia, kita harus senantiasa lebih tinggi derajatnya. Saksikan Jejak Paranormal di episode selanjutnya. Mereka kan nggak tahu ya. Sebetulnya beliau ingin menyampaikan beliau ingin menyampaikan siapapun yang datang ke lokasi manapun, dia harus ada nuwun, harus ada permisi. Sego Gondo Arum itu adalah kemenyan, tapi kita tidak bisa, ya. Kita tidak boleh menyediakan ini. Muli ya Mbak ya, muli ya, muli. Jadi kalau dia tidak mau memberikan kemenyan, kita nggak bisa mengembalikan kemenyan. Dia mau menghajar kita semua di sini. Muli. Ngeten niki ki. Kula pun nyuwun ngapunten lho. Kula pun nyuwun ngapunten nek sederek-sederek mriki nggih. Mangke sego putih. Ora ngerti. Nggih. Jawa menyan. Mirsani kula. Niki lare mboten salah. Jenengan kedah medal saking mriki. Nek mboten paksa. Niki lewat. Ora ngerti basamu apa. Mesakne niki. Rogone niki rogone mesakne. Medal.
Minggir, agak menjauh. Dia nggak pulang. Dia mau untuk pulang ya. Enggak. Biar anak sini. Dia pulang. Pulangnya Brono, Mbak. Brono, Mbak. Nggak usah bawa badan. Ayo, ngomong baik-baik, nggak mau yuk. Nggak usah bawa badan. Ayo, nggak usah bawa badan. Hah? So berkuasa kamu, hah? Ya pemirsa, setengah jalan kita penelusuran, kita sudah mendapatkan banyak sekali berbagai macam fenomena, dan tadi juga fenomena kerasukan yang lumayan cukup ganas ya, karena kita sampai hampir kewalahan. Dan Ana juga mau melanjutkan penelusuran lagi ya Bang Andri. Tadi kita di sana kan ya? Iya. Siapa? Wita ya? Oh, Wita. Mana Wita ya? Wita. Oke. Diam di situ. Permisi. Kita lanjut ke tadi, di mana kita akan berinteraksi dengan fenomena kejadian di masa lampau ya, Wita ya. Yuk. Di sinilah tadi kita sempat memulai interaksi, dan Ana mohon maaf tadi karena kamu ditinggalkan begitu saja karena memang keadaannya crowded ya. Jadi gini, kita interaksi apapun yang terjadi ketika Kak Ana pekakan, karena interaksi dengan sosok makhluk kayak gitu kadang tidak terduga. Seperti halnya kejadian tadi, ketika kita berinteraksi tiba-tiba ada salah satu warga yang kerasukan ya. Dan sekarang pun interaksi yang terjadi ke Wita kita nggak tahu. Apabila Wita merasakan pergerakan, interaksi apapun, tangan, mau jalan atau apapun, mau ngomong apapun, jangan Wita tahan. Oke, paham? Paham, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu sosok di belakang seperti mendorong, mau masuk dari sosok ibu-ibunya, dan ini sosok yang tadi. Nah, ke arahnya lagi ke tempat anaknya. Ini ke arah, inilah tempat anaknya tergeletak setelah meninggal, dan badannya Wita didorong oleh satu sosok ibunya. Tapi mudah-mudahan sosok ibu-ibu ini bisa masuk dan bisa menceritakan kejadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu, permisi. Ada bahasa apa? Yang bisa bahasa Jawa? Pak Haji, Bu, ini siapa, Bu? Bu? Kenapa kok nangis, Bu? Apa yang diingat-ingat, Bu? Ibu mau cerita kan? Cerita Ibu, suruh biar. Ngomong wae, Bu, cerita sing Ibu pernah alami kuwi apa? Cerita yuk Bu. Cerita Bu. Cerita Bu. Duduk. Rasa sakit, udah sakit Bu. Di sebelah mana Bu? Tangannya. Anak yang di, oh nang kono. Nangis air mata. Anak. Kenapa? Kejadiannya anakmu kenapa, Bu? Pegang anaknya, bisa dipegang anaknya.
Tapi di dua kali ini, Bu. Ibu, terima kasih doa buat anak ibu, ya Bu ya. Anak ibu, ya Bu ya. Ya Bu ya, buat ibu juga. Pati kirim doa ke karo Buat ibu, buat anak ibu. Istilahnya iso tentram ya. Iya. Matur nuwun Bu ya. Makasih ya Bu ya. Apa kabare dek Ibu ya? Jadi kadang apa yang tadi Ana lihat tuh, mual lagi dia. Ya. Dianya secara setelah sadarnya, Litanya setelah sadar dia mual lagi, merasakan mual. Awal-awal apa ya? Lu masih pingsan, sedih banget ini ibunya. Sumpah. Ibunya nggak mau cerita sama aku. Sedih banget ini sama anaknya. Dengan ketika kamu masuk ke dimensi masa lalu, apa yang kamu lihat di sini? Ibunya dia rebahan, dia nggak bisa berdiri dia. Dia sama anaknya di sini. Bisa kamu ceritakan nggak seperti apa? Nggak terlalu jelas mukanya ibunya ini. Muka ibunya iya, karena selalu ngebelakangin. Karena tadi pun ibunya masuk ke sini lewat belakang sini. Jasadnya seperti apa? Jasad anaknya seperti apa? Jasad anaknya dia duduk, ibunya rebahan. Udah. Jadi kayak gini nih, soalnya posisinya kan dicekik ya, Ana bilang. Posisinya dicekik, jadi posisinya jelas mukanya nyender seperti ini. Ibu, jadi maaf ya, jadi ibunya terakhir juga diinjek-injek kayak gini. Iya, kayak gini. Jadi anaknya nyender, makanya tadi dia mulutnya kan kayak gini, bukan kayak ke sebelah sana. Kejadian aneh yang bermunculan membuktikan keberadaan makhluk gaib. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kamu lihat apa? Lukanya seperti apa? Kamu lihat apa? Kok banyak darah dia? Kamu lihat tangan kamu? Akan membekali baterai buat Mbak Bella. Kemudian Mbak Bella akan ditemani sama kameramen dengan kondisi kamera infrared di dalam kondisi yang sangat gelap. Oke. Kemudian tugas Mbak Bella adalah menelusuri lokasi ini dan menjelaskan apa yang dirasakan, apa yang dilihat, atau apa yang didengar. Oh ya. Oke, kamera boleh infrared? Oke, ready. Ready? Good. Oke. Kita mulai jalan. Gelap banget. Ini gelap banget. Agak panas. Sebenarnya tadi ini dingin banget, cuma nggak tahu tangan aku jadi panas. Misi. Jalan ke sini. Astaga. Tadi ada api ya, kelihatan banget, gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada cahaya itu di situ, kayak mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan sunyi, tenang, tapi sumpek. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada satu ruangan, nggak tahu ruangan apa, tapi kayak
Dapur ngeri banget. Ada suara tadi di situ ya? Bismillah. Oke, assalamualaikum. Ah! Kayak bayangan tapi cuma bentar doang. Itu keluar. Ketemu nggak? Ngagetin banget tadi di sana ada api besar banget. Terus apalagi nih? Untung nggak lagi deket banget sama aku. Terus kayak ada mata. Ada yang jatuh dari aku. Jadi gini loh. Tuh, ada yang jalan. Dengar ya tadi kan? Ini di sini ada siapa-siapa tadi. Tak, 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 tak. Dengar. Ini ruangan di mana tadi Ana melihat yang kedua kalinya kejadian di masa lalu. Ada 3 waria menganiaya satu temennya masih waria, dan itu seluruh tubuhnya disilet-silet. Jadi dia digerek di luar, dan di ruangan inilah tubuhnya disilet-silet kayak sampai keluar darah satu badan, pokoknya disilet-silet. Kamu fokus lagi, kamu los. Kak Ana mau kamu jadi wakil Kak Ana lagi untuk melihat dan berinteraksi, karena kita akan mencoba memasuki dimensi di mana kejadian itu terjadi ke beberapa tahun silam. Sentuh yuk. Kak Ana nggak akan arahin, kamu aja yang arahin. Sentuh. Kamu jongkok, kamu sentuh deh. Jongkok. Di sumur. Cuma tentang apa isinya, apa manfaatnya, kita belum ngerti. Kita akan coba temui Ana. Ada tunawisma, ibu sama anak-anaknya gadis. Ada diperkosa di situ. Di ruangan itu. Masukin. Masuknya ke sumur. Nggak lama, kejadiannya nggak lama. Ada bau bangkai juga sih. Aku merinding itu. Luar biasa. Terus satu lagi. Di sebelah situ. Itu apa? Sama temen-temennya disilet-siletin gitu. Dirempuk sama 3 temennya. Satu nggak tahu mungkin dendam atau apa, nggak, belum lama kok ini, belum lama. Dia berhari-hari di sini sampai kayak busuk. Mayatnya dibiarin. Iya, dibiarin. Tadi kayak sempat ketarik di sini tuh kayak kita tuh sebenarnya nggak mau diungkap loh. Tempatnya tuh nggak mau diungkap. Jadi kayak ditarik, karena juga ditarik bener-bener. Biar nggak ngomong, kalau nggak nahan udah pengen naik ke situ, takutnya dijatuhin kan kadang. Jadi udah paling nggak kuat kalau melihat kejadian kayak gitu, karena mungkin Ana tuh bener-bener ngelihat kayak di masa itu. Sementara nggak bisa apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kejadiannya kan yang udah, disitulah kita harus punya mental yang kuat. Tapi mungkin di situ ketika melihat kejadian di masa lalu, mungkin mental Ana agak kurang kuat karena nggak tegaan. Ana? Apa itu, Mbak? Saya mendapatkan satu. Coba. Nah, panas kan? Gitu. Jadi ini satu benda yang tadi saya sempat tangkap.
panas, Mbak. Ini sih tempatnya kayak gini sih, Mbak, negatif. Dan biasanya kayak gini juga kalau setahu anak bisa dipakai untuk kayak seperti media kekebalan kayak gitu kan. Dan biasanya media kekebalan atau unsur-unsur yang energinya seperti itu biasanya mendorong lebih ke emosi ya, Mbak ya. Ini pada zaman dulu dipakai untuk kayak seperti ajimat ya. Oke, baik. Saya akan coba kembalikan pemirsa. Ya, kita coba kembalikan agar suasana juga bisa stabil kembali. Jogja memang sangat istimewa. Saat ini kita sedang berada di sebuah lokasi gedung kosong. Dari awal ya, Ana ya, dari awal sudah banyak gangguan yang sebetulnya kita kira dari awal tempatnya biasa. Iya. Tapi ternyata setelah masuk Dan kita berusaha memasuki dimensi mereka juga. Dan ternyata tempat tidak sengaja ini dan disengaja ya, Mbak ya. Dan ternyata tempat ini luar biasa. Iya, luar biasa, kandungan energinya cukup kuat. Negatif, Kita- positif kita rasakan. Betul. Kita lanjut Iya. paranormal kita. Oke. Ya, seperti biasa, Ana, sebelum tamu paranormal kita ikut menelusuri dengan kita akan coba Pekakan mata batin batin. ya. Udah, siap. Yuk. Ya, pemirsa. Jadi, ketika tadi Ana meraga Sukma, ada sebuah kejadian di masa lalu yang ini Ana melihat kejadiannya di sini jelas, dan sampai si seorang anak yang kira-kira berusia 15 tahun itu dia terbunuh dan dibuang di sumur itu. Nanti setelah kejadian ini juga kita ngirim doa. Tapi di sini masih ada horin-horinnya, dan Kak Ana juga mau kita melihat apa yang Kak Ana lihat. Pinjam tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau Wita sudah mulai melihat kejadian-kejadian yang memang Wita lihat, apapun Wita sambil ceritakan. Pori-pori Wita mulai kebuka. Kalau tangan kaki kamu mau bergerak, kamu ikutin aja, nggak usah ditahan. Tangkap. Aman. Kalau tangan kaki kamu mau bergerak, kamu ikutin aja, nggak usah ditahan. Kenapa tuh? Ya Allah, siapa? Tangkap. Aman. Mulyo. Mulyo. Apa sangune? Suga putih gularum. Ya. Ora ono. Assalamualaikum. Ada tekan yang kene Apa? tanpa nganggo jawab. Jadi asal kita datang ke sini tanpa ada Ngetok reket wae. Ya, tanpa ada permisi. Nguyuy, raiku. Iya, mohon maaf, bilang aja Mbak kalau memang. Oke, kita mohon maaf. Karena memang mungkin orang yang namanya kita kepengen pipis kan kadang nggak bisa ditahan kan. Dan
Kamu lihat apa? Kamu lihat tangan kamu? Aman. Berbagai kejadian mistis seringkali terjadi di kawasan yang terkenal angker. Mitos-mitos yang tersebar kian menjadi nyata. Saya di sini selaku generasi penerus dari mantan anggota tentara pelajar. Sebab dulunya di tahun sekitar 40-50-an sebagai markas tentara pelajar yang tergabung dalam Brigade 17 Detasemen 3. Para tentara pelajar yang bermarkas di sini itu berkeinginan untuk mendirikan monumen hidup. Sehingga pada sekitar tahun 58 itu para tentara pelajar bergabung mendirikan satu yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan 17. Ada satu gedung atau bangunan yang luasnya 210 meter itu cagar budaya. Samping sebelah kanan selaku ruangan. Tahu memang gedung ini sangat bersejarah. Sangat bersejarah karena dulunya markas para tentara pelajar yang benar-benar berjuang tanpa pamrih itu kan banyak yang gugur. Walaupun tidak dimakamkan di sini, tapi di tempat lain, di Rejondani. Nah ini anak ini. Rasain apa? Anak rasain apa? Mbah, lihat ini kamera, kuping aku merah nggak? Merah nggak? Kupingnya langsung merah. Jadi kayak ada kalau kuping merah itu kayak ada semacam yang memanggil dan panggilannya keras. Tempatnya biasa, tapi isinya luar biasa. Pemirsa, kita berdua mencium bau amis. Ini nih. Ya enggak? Cium nggak, Ana? Cium nggak? Ini mah mau bangkai, Mbah. Iya kan? Itu siapa tuh? Ini seorang kakek. Iya, Dia kayak kakek. sepuh. Dia wujudnya tua, renta. Iya pemirsa, Mbah, ini lokasinya benar-benar memang udah kayak seperti udah lama. Bro, assalamualaikum. Nggak mau. Assalamualaikum. Ini sih. Gak apa-apa, Ana, gak apa-apa. Nggak dorong juga sih, Mbah. Assalamualaikum. 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 Itu kuping aku sekarang dua-duanya merah. Sekarang yang kanan. Tadi yang kiri, kuping yang kiri. Merah kan? Merah. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin disampaikan mungkin? Iya. Aku nggak ngerti, Mbah. Ini kuping aku malah merah, tenang karena memang sosoknya berusaha berkomunikasi Dengan bahasa... tapi dengan bahasa Jawa yang bisa dibilang halus, tapi dari halusnya tutur bahasanya tidak Ana melihat ada satu rasa kesal karena dengan sorotan matanya yang cukup tajam. Bahkan tadi ketika Ana hampirin juga ada sempat sedikit dorongan.
Gini aja. Pemirsa, saya akan melakukan sebuah mediumisasi sendiri. Mbak sebagai mediatornya. Betul. Iya, Mbak. Nah, masuk. Kita mau bicara baik-baik. Tolong bilang, kita mau bicara baik-baik, bukan untuk saling menyerang. Di sini kita hanya datang baik-baik. Nggak apa-apa. Hanya mau tahu sejarah. Nah, Kisuro Manggolo. Mau aku kene mepu karo bocah iki. Oh. Nek sing mlebu dhisik kuwi bocahku. Bocahku kuwi macan. Makanya nyerang. Ini ngiri. Ning mriki pengen ngertos sejarahipun tempat mriki. Kok niki kuwi cadar dulu. Niki cagar budaya bergabung apa? Nyiri dulu. Tanya mereka. Sakjane pun sing waktu bangku perjuangan iki paneng wong sing kene kowe kabeh kudu ra kerasan mulane aku kadang gitu longso. Iya. Sedih. Longso yo nesong. Mulane kowe lho. Itu nih gini Dia sedih sama marah. Soalnya tempat ini dipakai untuk sebagai dulu tempat bersejarah untuk bagi para pejuang. Jadi mungkin ini semacam markas mungkin. Iya, markas. Yo markas kuwi. Cagar bojoyo. Ki, Uyut, turun, makasih. Ini saya dong hati-hati. Untuk kerusak-kerusak deh, Bang. Iya. Jangan macam-macam. Iya. Makasih ya, sehat ya. Sudah balik. Udah. Lagi mensinkronkan. Karena sosok makhluk gaib itu tidak selalu harus ada di tempat sepi, bahkan di tengah-tengah keramaian pun bisa. Tuh udah diusir yuk. Iya, jongkok belakangnya. Udah yuk. Tempatnya masih luas, kita telusurin. Kita telusur lagi lebih jauh lagi yuk. Ya. Cahaya, aku lihat cahaya. Oh, oke. Pemirsa, coba lihat. Ini sih tengah-tengah banget. Tipis sih, tipis. Ini pohon Putih berlubang. kebiruan tadi Iya. cahayanya. Ini pohon apa? Putih kebiruan. Putih kebiruan, Mbak. Ini panas, Mbak. Energinya kuat loh, Mbak, di sini. Ya. Bagaimana kalau kita wujudkan saja? Atau Iya. tapi lemes ya. Pemirsa, jadi kayak ada semacam diserap, oke? Apa, Ana? Ana, stop. Allah Akbar, tolongin. Ayo. Dudukin aja, duduk. Duduk. Ini
ini dalam keadaan nggak sadar kenapa? Ini sebetulnya Ana dalam kondisi seperti ini tetap masih ada komunikasi. Oh, Dia masih komunikasi. Tadi sempat saya tutup, tapi saat saya tutup, dia langsung pergi. Dia langsung menyusul ke sana. Oke, dia selalu kalau keluar seperti ini selalu betah dia. Ana, Rino, bisa bergerak sebentar? Saya akan susul Ana. Ana merespon. Ana, Kamu sama Teh Ana? iya, masuk, udah. Masuk ke pohon, Mah. Iya. Dia masih memang masuk dari sini tadi. Dia masuk ke pohon. Ana, yuk. Pulang Ana. Ana, pulang. Pulang Ana. Ana, nanti akan pulih sendiri. Sebetulnya semua sudah kembali normal, tapi kondisi masih sangat lemas, masih sangat lemah. Oke. Ya, energi sudah mulai masuk. Kenapa ya? Kok agak sedih gitu? Yang lihat dulu. Iya. Kenapa tadi? Di mana Teh? Bisa tunjukkan? Sumur. Di sumur Teh boleh angguk kalau. Di sumur ya, Sundang ya? Iya. Jadi pemirsa cek dulu sumur kering. Jadi Ana itu menangis sedih. Dia melihat di dalam sumur ini ada salah satu residual energi. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali potongan-potongan tubuh manusia yang dilemparkan ke sumur ini. Banyak sekali. Saya juga melihat ada satu fenomena yang kayak semacam benda, dan saya juga tidak ngerti ini benda apa. Tapi kita akan coba tarik. Coba kamera mundur dari sumur ya. Allah. Ya, ada yang kelempar. Saya melihat betul dari sumur dia keluar, terbang dan cepat sekali. Dia terlempar dari dalam sumur, pemirsa, tapi jauh sekali. Saya sedang mencium benda yang tadi. Ini. Dia percaya. Ini manifestasi dari satu perwujudan yang tadi sempat ada